Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi uji homogenitas. Saya akan share screen PowerPoint-nya. Sebelum memulai presentasinya, saya akan perkenalan. Kelompok kami ada 5 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Luis Prinda Milenia, NIM V39235. Yang kedua ada Nur Kolis, NIM V39244. Yang ketiga ada Nuria Imroatu, NIM V39245. Yang keempat ada Rendra Trikusuma, NIM V39250. Yang terakhir ada Roro Widya Kusuma, NIM V39254. Oke, saya mulai. Pengertian dari uji homogenitas. Pengertian. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Pengujian atau uji homogenitas bertujuan untuk meyakinkan bahwa sekumpulan data yang akan diukur memang berasal dari populasi yang homogen sama. Perhitungan homogenitas dilakukan peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, intensi, atau perilaku, atau varians pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh uji homogenitas. Sebagai contoh, peneliti ingin mengukur intensi stres pada karyawan berdasarkan jenis kelaminnya. Maka terdapat dua kelompok populasi, yaitu kelompok karyawan pria dan kelompok karyawan wanita. Sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas. Analisis dapat dilakukan jika uji homogenitas terpenuhi, yaitu bahwa seluruh populasi karyawan laki-laki dan perempuan adalah homogen. Azwar pada tahun 2010 mengatakan bahwa sebenarnya kita boleh saja tidak melakukan uji homogenitas dengan syarat jumlah populasi sama di setiap kelompok, yaitu ada keseimbangan jumlah populasi karyawan pria dan karyawan wanita. Misalnya, karyawan pria dan wanita berjumlah masing-masing 50 orang. Jika jumlah populasi di kedua kelompok tidak seimbang, maka perlu dilakukan uji homogenitas untuk memastikan bahwa seluruh populasi homogen. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Roro Widya Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lieven test. Lieven test ini adalah suatu metode pengujian homogenitas varian yang hampir sama dengan tes Bartlett. Perbedaannya yaitu data yang diuji menggunakan Lieven test tidak harus terdistribusi secara normal, namun data harus kontinu atau berkelanjutan. Nilai signifikansi P lebih dari 0,05 menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang sama atau homogen. Di sisi lain, nilai signifikansi P kurang dari 0,05 menandakan bahwa kelompok data berasal dari populasi dengan varian yang berbeda atau heterogen. Nah, pasti hasil data bersifat homogen dengan memiliki nilai signifikansi P lebih dari 0,05. Setelah data dipastikan homogen, kita dapat melanjutkan analisis perbandingan menggunakan ANOVA atau t-test. Untuk rumusnya Lieven test ini yaitu ini sebagai berikut. Untuk langkah-langkah melakukan Lieven test yaitu ada beberapa langkah. Untuk step pertama yaitu
Masukkan data variabel yang telah dimasukkan dalam suatu kolom. Setelah variabel pertama dimasukkan, lanjutkan dengan variabel kedua. Mulai dari baris kosong setelah variabel pertama. Untuk step kedua, buatlah pengkodean kelas dengan cara membuat variabel baru yang telah diberi label. Beri label 1 untuk variabel pertama, lalu beri label 2 untuk variabel kedua. Pada step ketiga, cara menghitung living test menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Klik analis, klik deskriptif, statistik, klik explore. Untuk step keempat, masukkan variabel yang akan dihitung pada bagian depending list. Lalu kode kelas pada bagian faktor list. Selanjutnya, pilih tombol plot sehingga muncul sebuah tampilan klik tombol continue, lalu diklik OK. Untuk step kelima, uji homogenitas ini menghasilkan banyak keluaran. Untuk keperluan penelitian ini, hanya perlu fokus pada keluaran homogeneity of variant test, yaitu keluaran yang terdapat pada menu option. Untuk step yang terakhir, apabila nilai living statistik 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen. Begitu pula sebaliknya. Untuk contohnya, yaitu kita mengambil nilai dari kelas A dan kelas B, kemudian akan dibuktikan apakah kedua varian data ini homogen atau tidak melalui SPSS. Dan ini hasil dari living test yang ada tersebut. Ini hasil dari contoh tersebut, yaitu maka ditunjukkan bahwa varian data diperoleh nilai kelas A dan kelas B adalah homogen jika nilai signifikansi 0,361 yang lebih besar dari 0,05. Inilah paparan hasil dari contoh tersebut. Maka data disimpulkan bahwa varian data diperoleh nilai kelas A dan B adalah homogen sebab memiliki nilai signifikansi 0,361 yang lebih besar dari 0,05. Yang mana langkah uji dari implementasi contoh akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya, yaitu menggunakan SPSS. Terima kasih. Selanjutnya adalah tes Bartlett. Tes Bartlett juga biasa digunakan untuk menguji homogenitas. Karakteristik dari tes Bartlett adalah bahwa tes ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data. Misal, kita ingin mengukur kemandirian mahasiswa dari 3 kelompok data yang berbeda, yakni mahasiswa yang tinggal bersama orang tua, mahasiswa yang tinggal di kos, dengan mahasiswa yang tinggal bersama sanak saudara. Untuk rumusnya adalah hipotesa atau H0 menyatakan bahwa semua sampel bernilai sama. Berbeda dengan H1 yang menyatakan bahwa tidak semua sampel bernilai sama. Untuk rumus Bartlett adalah sama dengan 1/C dalam kurung
N dikurangi K dikali ln dalam kurung MSE dikurangi sigma I sama dengan 1 dalam kurung NI dikurangi 1 dikalikan ln S dalam kurung SI kuadrat. Untuk rumus C adalah C sama dengan 1 ditambah 1/3 dalam kurung K kurangi 1 sigma I sama dengan 1 per NI dikurangi 1 dikurangi 1/N dikurangi K. Untuk langkah-langkah melakukan tes Bartlett. Pertama, hitung derajat kebebasan atau DK masing-masing kelompok dan varians atau S masing-masing kelompok. Step 2, hitunglah besarnya log S2 untuk masing-masing kelompok dan besarnya DK log S2 untuk masing-masing kelompok. Kemudian step 3, hitung nilai varians gabungan semua kelompok, nilai B atau nilai Bartlett, dan nilai X2. Setelah nilai C kuadrat hitung diperoleh, maka nilai C kuadrat tersebut dibandingkan dengan C kuadrat tabel. Kriteria homogenitas ditentukan apabila nilai C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel. Untuk tabel C kuadrat sebagai berikut. Contoh tes Bartlett secara manual. Ujilah asumsi homogenitas pada contoh dari satu set data berikut ini. Di sini terdapat 5 kelompok dengan setiap kelompoknya memiliki 8 nilai. Kemudian bagilah set data pada variabel yang akan dimasukkan ke dalam beberapa kelompok. Misalnya 5 kelompok seperti tabel ini. Selanjutnya, hitunglah varians masing-masing kelompok yang dibentuk dengan rumus SI kuadrat sama dengan N atau jumlah nilai, maksudnya jumlah kolom ini dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat dibagi N dalam kurung N kurangi 1. Kemudian contoh untuk kelompok pertama, nilai X dibuat menjadi X kuadrat sebagai berikut, 66 menjadi 4356 dan seterusnya dengan jumlah X total adalah 847. Kemudian X kuadrat jumlahnya adalah 92.877. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus SI kuadrat sama dengan N-nya adalah 8. Nilai ini ada berjumlah 8 nilai dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikalikan dengan 92.877 jumlah dari X kuadrat dikurangi sigma XI atau jumlah dari X yaitu 847 kuadrat dibagi dengan jumlah N atau 8 dikalikan N-1 atau 8 kurangi 1 atau yaitu 7
Jadi 8 dikalikan dengan 7. Kemudian hasilnya adalah SI kuadrat sama dengan 457,27. Dengan cara yang sama, hitung varian untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dari kelompok-kelompok itu dimasukkan ke dalam tabel sebagai berikut. Untuk sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan jumlah. Untuk sampel pertama, DB sama dengan N dikurangi 1. Jumlah N yaitu 8 dikurangi 1 menjadi 7. Kemudian varian atau S2 ini 457,27. Kemudian DB dikalikan S2 S kuadrat jadi 3200,89. Selanjutnya log S2 S kuadrat adalah 2,66. Dan DB dikali log S kuadrat adalah 18,62. Seterusnya sampai sampel ke-5. Selanjutnya menghitung varian gabungan dengan menggunakan rumus berikut. S kuadrat K sama dengan sigma dalam kurung DB dikalikan SI kuadrat per sigma dalam kurung DB. Sigma DB dikali SI kuadrat hasilnya adalah 13.763,26 yang ini. Jumlah dari DB dikalikan S kuadrat diper atau dibagi dengan jumlah DB yaitu 35 sama dengan 393,236. Selanjutnya adalah log S kuadrat K sama dengan log 393,236 sama dengan 2,59. Selanjutnya menghitung nilai satuan Bartlett. B sama dengan sigma DB dikali log S kuadrat K sama dengan 35 dikali 2,59 sama dengan 90,81. Selanjutnya menghitung nilai C kuadrat hitung. XH kuadrat sama dengan len 10 kali Bartlett dikurangi DB log SI kuadrat sama dengan len 10 sama dengan 2,3 dikalikan untuk Bartlettnya adalah 90,81 dikurangi DB log SK kuadrat yaitu 90,56, hasilnya adalah 0,58. Selanjutnya menentukan nilai C kuadrat tabel gunakan lampiran tabel C. Untuk XT kuadrat dalam kurung alpha kemudian K atau jumlah sampel dikurangi 1 yaitu untuk XT kuadrat untuk alfanya adalah 0,05 kemudian K nya adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4 untuk alfanya 0,05 dan variannya adalah 4. Dilihat pada tabel untuk alfa 0,05 dan varian adalah 4. Jadi nilainya adalah 9,4877.
Nilainya adalah 9,488 dibulatkan menjadi 9,49. Kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan diperoleh XH kuadrat sama dengan 0,58, sedangkan XT kuadrat sama dengan 9,49. Karena XH kuadrat lebih kecil dari XT kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas dengan varians atau Leibniz test menggunakan SPSS. Nah, di sini telah kita sediakan data, yaitu data perolehan nilai dengan kelas A dan kelas B, dan kode kelas A adalah 1 dan juga kode kelas B adalah 2. Dengan masing-masing data adalah 20 sehingga total data adalah 40. Kemudian langsung saja kita menuju pada SPSS. Di sini kita menuju pada variable view, kemudian kita berikan nama dulu berupa data, dan bawahnya adalah kelas. Kemudian di sini pada desimal kita nolkan saja seperti ini. Pada label kita berikan nama data perolehan nilai. Kemudian pada kelas kita berikan nama kelas. Kemudian di sini pada values, di dalam kelas kita isikan value 1 untuk label kelas A. Kita add. Kemudian values 2 untuk label kelas B. Lalu kita add. Kemudian kita OK. Selanjutnya pada measure, di dalam data ini kita ganti menjadi scale, dan pada kelas kita ganti menjadi nominal. Kemudian setelah seperti ini kita menuju pada data view, kemudian kita masukkan data yang telah kita siapkan tadi pada SPSS. Di sini data yang telah kita siapkan tadi, kemudian kita kopikan saja, lalu kita paste pada SPSS seperti ini. Nah, begitupun untuk kode kelas, kita masukkan juga kode kelas pada SPSS seperti ini. Kemudian untuk kelas B juga kita masukkan. Begitupun dengan kode kelas B yaitu 2, kita masukkan pada SPSS. Jadi seperti ini. Jadi untuk total data adalah 40. Kemudian setelah data masuk pada SPSS, kita menuju pada analyze. Lalu kita menuju pada compare means, dan kemudian kita pilih 1Y ANOVA. Nah, di sini pada data perolehan nilai kita masukkan di dalam dependent list. Kemudian untuk kelas kita masukkan pada faktor. Nah, kemudian kita pilih option. Kemudian kita pastikan untuk statistik kita mencentang pada tombol atau pilihan homogeneity of variance test. Kemudian pada missing values kita pastikan untuk memilih exclude case analysis by analysis. Kemudian kita continue, lalu kita OK. Maka akan dihasilkan test of homogeneity of variance seperti berikut ini. Di sini dapat kita lihat bahwa signifikansi yang diperoleh adalah 0,361, di mana sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan pada uji homogenitas varians atau Leibniz test ini, di mana suatu data dikatakan homogen jika lebih dari 0,05. Sedangkan di sini signifikansi yang didapat adalah 0,361, yang mana 0,361 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga data perolehan nilai dari kelas A dan juga kelas B ini dikatakan sebagai homogen.
Jadi begitu untuk uji homogenitas dari varians. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk caranya menerapkan atau mencari hasil dari homogenitas dengan tipe deskriptif di aplikasi SPSS. Jadi di sini tadi untuk datanya ya, data yang sebelumnya ini kita akan rubah atau cari homogenitasnya di dalam aplikasi SPSS. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport data yang sudah kita peroleh ini ke dalam SPSS. Di sini saya sudah mengimportnya, yaitu berupa di sini data nilai, kemudian ini kelas. Untuk yang tadi di sini ada kelas A dan kelas B pada kelas. Kemudian ada nilai. Kemudian yang perlu kita lakukan yaitu kita klik analyze. Kemudian di descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Di sini akan tampil data yang sudah kita import tadi. Untuk data perolehan nilai atau yang ada di kolom sebelah kiri, kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk data kelas, kita klik kemudian kita masukkan ke kolom factor list. Setelah sudah tampil seperti ini, kemudian kita ke plot. Plot ini untuk menampilkan apa yang kita inginkan ya. Jadi kan tadi kita ingin menampilkan yaitu homogenitas dari data yang sudah ada ini. Untuk block box plotnya kita pilih faktor level saja. Kemudian deskripsinya kita stem and leaf. Kemudian untuk spread versus level with Levin test ini kita pilih power estimation. Setelah sudah seperti ini ya, kemudian kita klik continue, kita kemudian akan tampil data homogenitas yang kita inginkan tadi. Jadi di sini ada processing summary, kemudian deskriptif, kemudian ini test of homogeneity of variance. Kemudian ini ada stem and leaf tadi yang sudah kita pilih tadi di dalam plot akan tampil di sini. Test of homogeneity. Kemudian ada grafis-grafisnya juga. Seperti itu ya untuk caranya untuk merubah data yang sudah diperoleh untuk kita cari homogeneity deskriptifnya di dalam aplikasi SPSS. Cukup mudah dan simple. Terima kasih. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai uji homogenitas dengan tes Bartlett menggunakan SPSS sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini telah terdapat data yang mana data ini adalah data yang sama sesuai dengan contoh perhitungan dari tes Bartlett manual, dan data ini kembali kita gunakan untuk pengujian dengan tes Bartlett menggunakan SPSS. Dan untuk mengetahui apakah akan menghasilkan C kuadrat hitung yang sama ataukah berbeda, maka langsung saja kita menuju pada SPSS, kemudian kita menuju pada variable view. Dan di sini kita berikan nama yaitu data dan nama kedua adalah kelompok. Pada desimal kita nolkan saja seperti ini. Kemudian pada label dalam data yaitu kita berikan data kelompok. Kemudian label pada kelompok yaitu kita biarkan menjadi kelompok. Kemudian di sini terdapat values pada kelompok yaitu kita isikan value 1 dengan label kelompok 1. Kemudian kita add, lalu values 2 untuk label kelompok 2, lalu kita add. Kemudian values 3 yaitu dengan label kelompok 3, kemudian kita add, lalu values 4 yaitu dengan label kelompok 4, lalu kita add. Kemudian value yang terakhir adalah values 5 dengan label
kelompok 5, kemudian kita add. Karena hanya terdapat 5 kelompok, sehingga di sini kita mengisikannya yaitu dengan 5 values dan juga 5 label. Kemudian kita oke. Lalu pada measure, pada data, kita ganti menjadi scale. Kemudian pada kelompok kita ubah menjadi nominal. Selanjutnya kita menuju pada data view. Di sini sudah terdapat data dan juga kelompok. Maka langsung saja kita isikan sesuai dengan data yang telah tersedia. Kita copy, kemudian kita pastekan pada SPSS seperti ini. Jangan lupa kita pastekan kelompoknya sampai dengan kelompok 5 seperti ini. Begitupun data dari kelompok 2 kita copy, lalu kita pastekan di sini. Kemudian data dari kelompok 3 kita copy, lalu kita pastekan di sini. Ini adalah kelompok 3. Kemudian kelompok 4, yaitu ini adalah data dari kelompok 4, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kita berikan kelompok 4. Dan yang terakhir adalah kelompok 5. Dan ini adalah data dari kelompok 5, kita copy, lalu kita pastekan seperti ini. Maaf ada kesalahan. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Dan ini adalah kelompok 5. Nah, setelah semua data telah masuk pada SPSS, lalu untuk mengetahui berapa nilai dari C kuadrat hitung, maka kita menuju pada analyze, lalu kita menuju pada classify, dan kemudian kita pilih diskriminan. Nah, di sini pada data kelompok kita masukkan pada independent, dan kelompok kita masukkan pada grouping variabel. Di sini juga terdapat define rank, kemudian kita pilih terlebih dahulu. Kita isikan minimum yaitu 1, kemudian maksimum yaitu 5, karena hanya terdiri dari 5 kelompok. Kemudian kita pilih continue. Lalu kita pilih statistik. Jangan lupa untuk mencentang box M, kemudian pilih continue, lalu OK. Maka ini adalah hasil yang dihasilkan oleh SPSS. Dan untuk mengetahui C kuadrat hitung, maka kita menuju pada test result. Di sini kita ketahui bahwa terdapat box M yang mana memiliki nilai 0,577, dan box M ini adalah C kuadrat hitung dari SPSS ini. Apakah memiliki C kuadrat hitung yang sama dengan manual? Mari kita lihat terlebih dahulu untuk yang manual. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang manual memiliki C kuadrat hitung yaitu 0,58. Sementara pada SPSS memiliki C kuadrat hitung yaitu 0,577 yang jika dibulatkan juga menjadi 0,58, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan dengan SPSS dan juga perhitungan dengan cara manual memiliki C kuadrat hitung yang sama. Lalu data ini telah termasuk pada data yang homogen. Karena apa? Karena pada perhitungan manual ini telah dijelaskan bahwa jika C kuadrat hitung memiliki nilai lebih kecil daripada C kuadrat tabel, maka dipastikan data ini adalah homogen. Namun, jika nilai C kuadrat hitung memiliki nilai yang lebih besar daripada nilai C kuadrat tabel, maka data ini adalah heterogen atau bukan data homogen. Nah, di sini karena nilai C kuadrat hitung memiliki nilai lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel, sehingga data ini termasuk pada
data yang homogen. Jadi seperti itu untuk uji homogenitas dengan uji tes Bartlett. Lalu untuk keseluruhan data dan juga artikel yang kita peroleh memiliki sumber artikel sebagai berikut ini dengan sumber yang jelas dan akurat. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.